Amerika Serikat masih belum bisa menemukan cara untuk menundukkan Iran. Sejak awal, Amerika Serikat tampaknya tidak benar-benar memahami siapa yang sedang mereka hadapi. Dan Amerika Serikat gagal membaca taktik pertahanan Iran yang ternyata jauh lebih dalam dari yang Washington kira. Taktik itu bernama Mosaic Defense. Dan yang menarik, doktrin ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh atas dasar evolusi dari kelemahan menjadi kekuatan, mirip dari teori perang yang dicetuskan oleh Mao Zedong di Cina. Inti taktik ini adalah bagaimana pihak yang lemah dalam perang mampu mengulur waktu untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat. Iran mengambil itu sebagai fondasi, memodifikasinya, dan mengembuskan nafas Islam yang kuat ke dalamnya, hingga menjadi doktrin yang kini membuat Amerika Serikat kebingungan cari jalan keluar. Ketahanan Iran hingga hari ini memiliki kesamaan dengan teori perang kuno Cina era tahun 1930-an. Saat itu Cina berhadapan dengan Jepang. Di atas kertas, Cina tidak punya peluang. Tapi Mao Zedong berpikir berbeda. Mao berpendapat pihak yang lebih lemah tidak perlu mengalahkan musuh yang lebih kuat dengan cepat. Sebaliknya, mereka bisa bertahan dari ketidakseimbangan awal, memperpanjang konflik, menguras logistik musuh, dan perlahan membalikan keadaan. Bukan medan dalam satu pertempuran besar, tapi membuat musuh kelelahan dalam perang yang tak berujung. Teori inilah yang kemudian menginspirasi perlawanan di berbagai penjuru dunia, mulai dari Vietnam, Aljazair, dan Afghanistan. Mao Zedong tidak menjadi landasan lahirnya Mosaic Defense, tapi memiliki premis yang sama. Bahwa perang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer semata, tapi dibentuk oleh waktu, daya tahan, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan untuk bertahan dari guncangan awal. Titik balik pemikiran strategis Iran dimulai bukan dari perang melawan Israel, tapi dari dua momen yang sangat dekat dengan mereka. Invasi Amerika Serikat ke Afghanistan tahun 2001, lalu Irak tahun 2003. Iran menyaksikan sendiri bagaimana rezim Saddam Hussein yang sangat terpusat runtuh begitu cepat di hadapan kekuatan militer Washington. Satu serangan keras ke pusat komando, rantai kepemimpinan putus, sistem hancur, rezim jatuh dalam hitungan minggu. Teheran mengambil satu pelajaran besar dari sana. Jangan pernah membangun sistem yang bergantung pada satu kepala. Alih-alih memperkuat kendali pusat, Iran bergerak ke arah yang berlawanan, yakni difusi, desentralisasi, dan redundansi. Dari sinilah doktrin Mosaic Defense atau pertahanan mosaik terdesentralisasi lahir dan mulai dibentuk secara kelembagaan. Ide yang berani dan beridian. Atur struktur pertahanan negara menjadi beberapa lapisan regional yang semi-independen. Bukan satu rantai komando tunggal yang bisa lumpuh seketika jika bagian atasnya dihancurkan. Seperti potongan-potongan mosaik, satu bagian pecah, bagian lain tetap utuh. Sistem tetap berjalan. Ada dua nama yang tidak bisa dipisahkan dari lahirnya doktrin ini di Iran. Yang pertama adalah Hasan Abbasi, seorang ahli strategi garis keras yang sering disebut sebagai salah satu ideolog utama IRGC dalam konsep konflik asimetris dan jangka panjang. Abbasi bukan hanya memikirkan taktik militer. Ia menghubungkan konsep strategis itu dengan narasi ideologi Islam, di mana perang berkepanjangan bukan sekadar kebutuhan operasional, tapi sebuah perjuangan politik dan peradaban. Sebuah jihad panjang di mana masyarakat, kepercayaan, dan lembaga negara harus siap menanggungnya. Disinilah teori Mao bertemu nafas Islam dan menjadi sesuatu yang baru. Yang kedua adalah Muhammad Ali Jafari, komandan IRGC dari tahun 2007 hingga 2019. Jika Abbasi adalah pencetus idenya, maka Jafari adalah yang menerjemahkannya menjadi kenyataan kelembagaan. Di bawah Jafari, konsep pertahanan terdesentralisasi, komando lokal, dan ketahanan terdistribusi semakin tertanam dalam struktur IRGC. Unit-unit Basij digabungkan dengan sistem komando provinsi yang mencakup 31 unit di Iran. Desentralisasi itu memberi ruang gerak kepada komandan lokal untuk bertindak mandiri sesuai kondisi di lapangan. Bayangkan sebuah cermin yang jatuh dan pecah menjadi ratusan serpihan. Cermin itu rusak, tapi setiap serpihan masih bisa memantulkan cahaya. Itulah cara kerja Mosaic Defense. Berlapis, terdesentralisasi, dipenggal tapi tetap bergerilya. Dalam doktrin ini, setiap institusi militer Iran punya peran berbeda dan bisa bergerak sendiri. Tentara reguler bertugas menahan serangan pertama, memperlambat laju musuh, dan menstabilkan garis depan. Unit pertahanan udara bertugas menyembunyikan diri, menipu, dan menyebar untuk mengurangi keunggulan udara musuh sebisa mungkin. IRGC dan Basij masuk di tahap selanjutnya.
Mereka mengubah perang menjadi gerilya, penyergapan, gangguan jalur pasokan, perlawanan lokal di kota, pegunungan, dan daerah terpencil. Dan pasukan rudal berperan sebagai senjata jarak jauh, menghantam infrastruktur dan target militer musuh dari kejauhan. Semua lapisan ini bergerak tanpa harus menunggu perintah dari pusat. Inilah yang membuat doktrin ini begitu sulit dipatahkan. Dalam perang konvensional, saat kepalanya dipenggal, tubuhnya runtuh. Itulah yang musuh harapkan terhadap Iran dengan membunuh Ayatollah Ali Khamenei. Tapi dalam Mosaic Defense, tidak ada satu kepala tunggal yang bisa dipenggal. Bahkan, Khamenei sudah mengantisipasi kematiannya sendiri. Sebelum tewas, ia dilaporkan memerintahkan agar setiap posisi militer dan sipil kunci memiliki 4 pengganti yang sudah disiapkan. Bukan satu penerus, tapi 4 di setiap level kepemimpinan. Amerika Serikat membangun strategi perangnya di atas satu asumsi besar. Hancurkan pusatnya, maka sistemnya bakal runtuh. Tapi asumsi itu keliru total ketika berhadapan dengan Iran. Saat Khamenei tewas di hari pertama, Amerika Serikat menunggu keruntuhan yang tidak pernah datang. Karena Mosaic Defense memang dirancang untuk skenario persis seperti ini, di mana pemimpin tertinggi gugur tapi sistem tetap berjalan. Koordinasi perang langsung diambil alih oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Khalibaf dan Ali Larijani dari Dewan Keamanan Nasional, tanpa jeda, tanpa kepanikan. Washington gagal mengantisipasi serangan drone ke negara-negara Teluk, gagal membaca gangguan masif di jalur pelayaran, gagal memperkirakan kebutuhan evakuasi warga sipil. Ekonomi global langsung jadi sandera dan Iran tidak menunggu lama untuk mengaktifkan senjata terbesarnya. Sejak hari pertama perang, Selat Hormuz langsung mengalami gangguan. Data PBB mencatat lalu lintas di selat itu anjlok hingga 97%. Iran mengubah jalur energi dunia menjadi senjata penekan dan dampaknya langsung terasa di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Harga bensin naik, inflasi merayap, tekanan politik makin membesar. Lalu, apa opsi Amerika Serikat untuk menang total? Jawabannya mungkin hanya satu, yakni invasi darat. Tapi bahkan opsi itu sudah diantisipasi oleh Mosaic Defense. IRGC dan basis yang tersebar di 31 provinsi siap mengubah setiap sudut Iran menjadi medan gerilya. Ali Faiz menegaskan kemenangan total atas Iran mustahil tanpa invasi darat yang melibatkan setidaknya 1 juta tentara. Dan Trump kemungkinan menolak ide mengerahkan jumlah tentara sebanyak itu untuk bertempur. Mosaic Defense bukan sekadar taktik militer. Ia adalah cara bertahan hidup yang dibangun selama puluhan tahun. Mirip dengan Mao, lalu dihembuskan nafas Islam yang kuat di dalamnya. Amerika Serikat datang dengan strategi lapuk dengan mengincar kepala Iran. Tapi Iran sudah merancang dirinya untuk hidup tanpa kepala. Dan selama Selat Hormuz masih tertutup, ekonomi global masih tercekik. Sementara itu, invasi darat masih jadi opsi yang mustahil. Kira-kira apa langkah yang akan diambil Iran dan Amerika Serikat berikutnya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.